September 2020 sih. Gua kemana-mana, gue cuma keluar malam aja, makan di angkringan. Inilah cerita kehidupan gue kemarin-kemarin sih. Halo sih, welcome back in cerita hidup gue. Dan sekarang tanggal 22 Agustus 2020. Harinya gue lupa, gue baru ngerekam kehidupan gue lagi semenjak bulan 2 bulan 3 bulan, gue lupa berapa lama. Dan lah kehidupan gue sekarang sih, gue ngurusin proyek Video Bangun Sukses ya kan. Namanya Bege, ini karyawan gue di Video Bangun Sukses. Itu emang gak bisa ngomong sih. Jadi kalau itu pakai isyarat. Enak artinya. Tuh di situ bikin rumah 2 lantai tapi besar banget. Di Jalan Serayu, di kota sih tempatnya. Mau bikin kayak gini lu bisa lihat di Video Bangun Sukses. Gua sih IG-nya di bawah. Ini proyek yang di foto yang ini sih. Ini dia. Itu proyek yang ini. Itu udah hampir jadi. Di belakang rumahnya sih, di atas balkon lah tempatnya. Indah banget di sini. Ini rumah gede banget. Dan itu di kosan. Nanti gue ceritain. Gue nggak bisa cerita di sini. Jadi kosan ini tuh dulu ada pembunuhan sih. Bagian beresin ini kosong. Kosan, rumah kosan gitu kayak Jakarta itu juga kosong. Situ enak banget sih anginnya. Parah, ini gede banget. Nanti gue ada ketemuan project sama investor sih. Datang sih, mobil dia. Ini Suzuki Zebra. Dan sekarang tanggal 23 September 2020 sih. Gue udah sampai di Jawa Tengah tepatnya, tapi gue nggak bisa ngasih tahu ini di mana. Dan nyokap gue lagi renovasi rumahnya sih, yang di sini. Dan mumpung gue lagi di sini, gue sekalian main ke sini dan gue mau ngasih tahu sama kalian apa aja yang direnovasi. Rumah kakaknya nyokap gue. Nah ini rumah nyokap gue, namanya renovasi. Mana namanya? Jadi di sini tuh dulu ada gamelan, ada gong, kayak perlengkapan perwayangan deh. Itu nggak disewain tuh buat keluarga doang. Sekarang ditaruh di rumah kakaknya nyokap gua. Tuh di sini nih full, sini sampai sini. Karena nenek gua udah nggak ada, nenek gua udah meninggal. Ini juga renovasi tipis-tipis. Tadinya itu ini gak ada keramik kamarnya. Dulu ini bukan kamar, ini ruang makan. Sekarang jadi dapur. Ini rumah dia nyokap gua belakang sana. Jadi kamar gue ini atau ini nggak. Ya gue kan baru sampai tadi jam 8-an kalau nggak salah. Gue berangkat dari Madiun yang di proyek itu jam 6:30 pagi. Lumayan lama karena gue pagi-pagi ngeliat pemandangan tuh di hutan. Karena ngelewatin hutan gitu. Cuma gue nggak tahu nama hutannya apa. Indah banget, makanya gue agak lama. Jadi sih perjalanan cuma sejam, tapi gue tadi hampir 2 jam. Hampir 1,5 jam lah. Ini yang mau gue kasih sama kalian itu nenek kakek gue dari nyokap itu orang Buddha. Yang ikut Buddha itu cuma kakaknya nyokap gue, anak pertamanya nenek gue, kakek gue. Dia ikut Buddha, tapi sisanya kayak nyokap gue dan adik-adiknya dan kakaknya semua Muslim sih. Juga nggak tahu dulu kayak gimana. Dan dulu di sini kita tiap tahun, bahkan tiap setengah tahun sekali kita selalu bikin acara sih, cara berbagi itu sambil kumpul-kumpul keluarga besar. Bagi acara lebaran juga itu pasti. Tapi sekarang udah jarang banget karena kakek gue di Jakarta di rumah kakaknya nyokap gue. Di rumah ini jadi sepi sekarang, jadi kita jarang bikin acara keluarga lagi, kita jarang bikin berbagi lagi, jarang bikin acara pewayangan di sini, acara musik di sini, tradisi tanah Jawa lah pokoknya. Itu asik banget. Gue seneng banget kumpul keluarga. Gue kangen masa-masa itu sih, tapi gue nggak tahu itu bakal jadi kapan. Dan sekarang lagi masa pandemi juga. Dan kenapa di sini nggak gue share? Karena ini rumah pribadi sih. Dan gue udah di makam nenek gue sih. Makam nenek gue tuh sebelah-sebelahan sama makam Muslim yang di sana. Terus sana makam Muslim. Nah kalau nenek gue makamnya beda sendiri, pakai lahan sawah. Itu makam nenek gue yang di sebelah situ. Sebenarnya sebelum kesini gue udah ke makam kakek gue sih.
Cuma kalau gue nggak bawa kamera karena tempatnya horor banget. Dia tuh di tengah gunung lah, hampir mau naik gunung. Di tengah hutan juga, namanya Setran Bundo Mayit. Itu ada di Gunung Lawu. Karena kakek gue tuh orang Gunung Lawu. Dan besok kalau nggak ada halangan, gue besok ke kebun Cevina yang Cengkle Fiblo Indonesia. Gue bakal ngasih tau sama kalian. Dan itu ada di Gunung Lawu. Di makam kakek gue tuh ini nih cuy, kasih satu gambar tapi agak gede lah kali ya. Nih itu makam kakek gue. Dan kakek gue kenapa mau di situ tuh? Kakek gue tuh kalau dibilang apa? Jagoan, jawara gitu di Gunung Lawu. Jadi bukan sombong. Dan alasannya gue nggak videoin di makam kakek dari bokap gue itu, saya tuh banyak pantangannya sih. Itu emang tempat angker batu horor banget. Gue nggak tahu kenapa kakek gue maunya di situ. Sebelum dia meninggal dia mintain di situ soalnya. Dan ini nanti semua nih sampai bawah. Soalnya punya kakaknya mama gue. Tapi dia bakal jadi makam keluarga semua nih. Ini semua keluarga pribadi itu. Ini makam saudara-saudara gue. Tapi masih bayi. Di kayak gini cuma pakai batu aja. Sama kayak di Saudi. Kayak di Saudi Arabia juga makamnya pakai batu aja. Ini kalau ini keren, gue mau ngasih sama kalian kebun kayu punya nyokap gue. Dan maaf banget gue gak bisa nge-share yang di kebun kayu. Kalau udah kesorean ke kebun itu harus agak siangan soalnya agak masuk hutan deh pokoknya. Namanya bukan kayu ya kan, punya keluarga lah pokoknya, keluarga besar ini. Lumayan lah buat bikin rumah kayak gini lagi 2, 3, 4, 5 buat anak cucu atau buat keluarga besar kan. Gue udah kelar sih ke makam nenek gue kangen banget sama nenek gue juga kangen banget sama kakek gue. Dan pertama kali gue datang ke Gunung Lawu ke makam kakek gue kangen juga. Saya kan gak bisa didokumentasiin. Halo sih, sekarang tanggal 24 September 2020. Gue udah sampai di kebun cengkeh gue sih yang di Gunung Lawu. Kurang lebih kayak gini depannya, masih ada di belakang. Jadi ada 2 kebun cengkeh di sini. Gue udah sampai banget, parah, capek banget gue. Gue mau ngasih tahu kebun cengkeh gue tuh ada berapa sih, itu sebanyak apa sih kebun cengkeh gue. Satu, tuh, ini, situ, di situ, ini lagi di depan, di situ, bukas di belakang, situ juga ada, itu semua. Gue kasih tahu yang di belakang sekarang. Yang di belakang itu lumayan sih, sampai ke atas gitu. Tuh, ya kan enjoy. Karena gue susah kesananya, sana, tuh sampai ke atas sana. Dan kalau lo mau order bisa lihat IG di bawah, nanti gue taruh. Tapi untuk skala kecil ya. Soalnya kalau ke skala besar kayak PT Jarum Super, PT Gudang Garam tuh ngambil sama gue. Dan kalau mereka yang ngambil skala besar itu, mereka nyari tahu gue dari Jarum Super atau dari Gudang Garam atau dari orang lain. Dan mereka langsung datang ke sini. Karena juga langsung dikasih tahu juga cengkeh gue yang sombong terbaik lah di Gunung Lawu. Udah terbukti juga. Sekarang sampai jam 11 sebentar lagi sholat. Dan gue nyediain IG itu cuma buat yang skala-skala kecil gitu, kayak yang pengeringan dan beberapa lagi. Cuma sekarang lagi nggak ada yang dikeringin, nggak ada yang dipetik, nggak ada lagi panen karena lagi masa-masa pandemi. Udah gue berbagi itu aja sih hari ini. Gue masih ada kesibukan lain. Dan